laporan terkini. Pendengar, ini seperti yang sudah saya informasikan ya, bahwa kali ini ada laporan terkini dari rekan kami Epi Mau yang saat ini sedang berada di Balikpapan. Epi, selamat siang. Di Balikpapan hari ini, linknya tadi sudah disampaikan oleh rekan Penny tentang bagaimana pelaksanaan, pemantapan dan konsultasi publik peta jalan pendidikan yang akan diterapkan di IKN. Narasumbernya persis juga seperti yang Femi sampaikan. Tetapi kami ingin sampaikan ada 3 poin penting dari pertemuan hari ini yang informasinya kami langsung dapat dari Pak Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan di pagi hari ini menjelang siang, bahwasannya yang pertama ini adalah penetapan draft yang lebih baik. Jadi draft yang sebelumnya sudah dimantapkan atau sudah dibuat, ini akan dipermantap. Kemudian yang ketiga, merubah mindset tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan siswa, orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan. Dan satu yang menyentuh saya, sekolah favorit itu bukan dari jumlah banyaknya siswa pada sekolah itu, tetapi bagaimana sekolah itu dapat meng-upskilling siswa sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Saya bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Bapak Alimuddin. Bapak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Salam sehat, Bapak. Terima kasih undangannya, Pak. Jadi 3 poin tadi kita tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Tetapi ke draft ya, Bapak dan jajaran sejak tahun 2022 itu sudah mulai memikirkan bagaimana IKN yang kecil ini dengan pola pendidikan begitu super. Apa sih yang mendasar itu? Ya, pertama kita tahu bahwa IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Ya. Maka penghuninya juga harus bernuansa dunia gitu ya. Dari mana menciptakan itu? Kita ciptakan mulai dari pendidikan. Karena siapa pewaris nanti IKN itu? Adalah anak-anak kita yang hari ini masih di SD, masih di TK dan PAUD dan lain-lain. Oleh karena itu maka kami mencoba membuat peta jalan yang kemudian nanti akan menjadi guidance kita ya. Pegangan kita, kerangka kita, arah kita, seperti apa kebijakan pendidikan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Bagaimana dengan konteks pendidikan kita saat ini sudah sangat bagus dengan program Merdeka Belajar ya. Karenanya di dalam peta jalannya tidak akan keluar dari program Merdeka Belajar itu. Hanya ini kebetulan IKN lebih kecil. Indonesia ini kan sangat luas ya. Saya paham betul karena saya juga mantan koordinasi pendidikan. Betapa susahnya pemerintah untuk memastikan Merdeka Belajar itu ya. Tapi boleh disampaikan bagaimana perubahan mindset guru-guru kita, kepala sekolah kita. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan yang sangat kuat dari masing-masing kepala daerah. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kementerian itu. Dan sampai hari ini juga mungkin masih ada kepala daerah dan apa sih Merdeka Belajar. Karena luasnya Indonesia kita itu ya, jangkauan kita span of control juga sangat jauh. Oleh karena itu kita melihat bahwa IKN kecil, skalanya sedikit, jadi kita mulai bagaimana arah Pak Presiden, harus kita jadikan IKN sebagai Indonesia untuk menjadi bagian eksperimen dalam hal tata kelola pemerintah, termasuk dalam pendidikan. Nah, kenapa harus dibuatkan peta jalan? Supaya kita tidak berubah-ubah. Ada target capaian yang akan dicapai sekian tahun kemudian gitu ya. Tidak mudah kita setiap ada pergantian kepemimpinan kemudian kebijakan itu akan berubah. Oleh karena itu kita buatkan peta jalan. Nah, pengalaman di lapangan, kenapa sih sekolah-sekolah swasta itu banyak yang bagus ya? Kenapa sih sekolah negeri yang di daerah-daerah itu kalah bersaing misalkan gitu? Nah, kita ingin mempolakan, kita ingin mencoba bahwa apa yang dilakukan sekolah-sekolah yang hebat-hebat itu ya, itu juga bisa dilakukan di sekolah-sekolah negeri. Kenapa mereka bisa bagus? Saya pada suatu ketika saya lihat ada katakanlah SDT gitu ya, atau SNTT gitu ya. Mereka itu kok bagus gitu ya, bolanya dan lain-lain gitu ya. Tapi kok kita susah sekali.
Padahal saya tahu bahwa apa yang dilakukan sekolah itu sedikit melenceng dari apa yang menjadi kebijakan kita gitu ya, pemerintah gitu ya. Tapi pada saat dia bikin laporan, itu sama dengan model laporannya. Lalu saya berpikir, kenapa kita nggak adopsi punya mereka? Oh iya. Nah, kemudian seperti apa sih kita melihat suksesnya pendidikan? Bagi kita di IKN nanti, hebatnya suatu ekosistem pendidikan atau satuan pendidikan itu bukan karena banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi yang lebih bagus gitu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan generasi bangsa ini dengan karakternya, dengan knowledge-nya, dengan bakat dan minatnya, itu bisa terjun bebas hidup di kehidupan yang nyata. Jangan sampai kita bikin sekolah kejuruan, tapi ternyata pengangguran baru besar juga berasal dari sekolah kejuruan. Ini kan tidak fair, ini ada yang salah gitu. Ada sebuah sistem yang mungkin terkoneksi. Nah, sekarang bangsa ini kecil, di area kota dunia yang akan dirancang sampai 2045 itu, hari ini kita akan mempersiapkan generasi muda kita, anak-anak kita melalui apa? Pendidikan yang terukur. Bapak ada satu tadi, upskilling yang Bapak sampaikan bukan hanya ke siswa saja, tapi ke guru yang akan diberikan uji kompetensi. Ya, kami sudah bersurat ke kementerian ya, karena kementeriannya hari ini kan sudah punya standar kompetensi guru ya. Ya kami sudah bersurat, kami mau guru-guru yang ada di IKN itu kita uji kompetensi dulu. Kita ingin tahu, kan mustahil kita ingin menyelesaikan persoalan pendidikan kalau tidak disupport oleh guru yang berkualitas. Ya. Menurut beberapa penelitian, salah satunya menyampaikan begini. Ya, mereka mungkin ya, bahwa 50% persoalan pendidikan itu ditentukan oleh kualitas guru. Ya, kualitas guru yang 8%, ada yang 54%, ada yang 53%. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh disiplin. Nah, artinya apa? Tidak ada kata lain adalah bagaimana kita melakukan upgrading, upskilling terhadap kompetensi guru kita, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun kemarin. Gitu. Kemudian kita mulai juga di sekolah-sekolah, bagaimana teman-teman kita, sekolah-sekolah kita, diaspora yang ada di luar negeri, itu memberikan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Nah, kita menutup kemungkinan, mungkin kita nanti akan dalam sekolah-sekolah kita terapkan seperti misalkan Cambridge Curriculum dan lain-lain, karena itu dimungkinkan. Nah, tapi paling tidak bahwa kita menciptakan dulu sebuah kebijakannya dan dasar operasionalnya dan lain-lain. Guru tidak selamanya orang yang bergelar sarjana pendidikan. Oh iya. Guru itu adalah siapa saja yang mampu melakukan transfer of knowledge kepada orang lain. Sekolah tidak harus di dalam ruangan belajar, tapi tempat di mana kita berada itu mesti kita jadikan sekolah. Misalkan di ekosistem IKN yang kota dunia, yang smart, PRCP, sustainable gitu ya, itu harus kita jadikan ladang pembelajaran bagi siswa untuk masa depan. Baik. Ada satu lagi Bapak tadi Bapak sampaikan sebagai contoh, sebab pendengar beliau sampaikan bahwa mantan kepala dinas sekian tahun, kepala dinas pendidikan, makanya tidak salah ketika beliau sangat paham dengan seluk-beluk pendidikan, termasuk tadi PPDB. Tetapi kita tidak bicarakan ke PPDB, ada satu yang tentang prestasi Pak. Sudah internasional, tetapi malah kalah dengan nasional. Silakan Pak. Upskilling, siapkan potensi anak-anak sesuai skill. Ya. Jadi kan gini, kita kan mensponsor anak, melatih anak, itu kan dia supaya bisa survive, gitu ya. Punya keahlian, dia bisa menjamin hidupnya di masa yang akan datang. Ya. Nah, kita juga kan selalu bilang capai prestasimu setinggi-tingginya. Nah, ketika sudah anak berprestasi ini, diloloskan dia, berikan kesempatan untuk mencapai latihan yang lebih maksimal. Misalkan saya dulu karena melihat potensi anak-anak itu banyak gitu ya, setelah lulus SD, kita nggak ada yang nampung ya. Ini anak ini hobinya main bola, tapi kok karena nggak ada fasilitas, ini harus main voli, ini kan salah gitu ya. Pertama nggak di PTU, saya waktu itu membuka kelas khusus olahraga gitu ya. Suara sudah 5 orang gitu ya. Sekarang ada 8 cabang olahraga. Dia tetap belajar, dia tetap sekolah seperti biasa. Hanya memang kalau mau maju itu harus ada yang dikorbankan. Misalkan yang kita pulang lebih cepat karena dia harus latihan dan satu yang penting, mereka harus ditangani orang-orang profesional. Jangan gini ya, tidak cukup guru olahraga melatih anak-anak
untuk bakatnya di sekolah gitu. Karena guru-guru itu kan juga punya potensi masing-masing gitu. Oleh karenanya sebagai contoh akan kita terapkan di dalam pendidikan. Misalkan sepak bola, saya harus cari pelatih minimal level C AFC misalkan gitu. Supaya anak-anak kecil itu ngerti bermain bola. Jadi bukan bisa saja, bukan main bola saja, tapi dia ngerti main bola, dia mengerti pola, dia mengerti sistem, mengerti teori, filosofi main bola dan lainnya, paham dan sebagainya. Karena apa? Ketika anak-anak itu dilatih sejak usia dini salah, itu susah sekali untuk meluruskan gitu ya, susah sekali untuk meluruskan. Nah itu yang kita lakukan. Kalau seperti itu, misalkan saya tadi mencontohkan Rido ya, kapten tim nasional kita gitu ya, di usia 23 kemarin. Kalau dia umpamanya dia kuliah jurusan olahraga, kepelatihan ya harusnya dia tidak lagi ikut belajar dengan anak-anak yang fresh graduate gitu ya, yang kuliah. Dia sudah harus di atas levelnya, atau ada pelayanan itu karena apa? Dia secara praktis sudah daripada pelatih yang biasa-biasa saja gitu. Jadi jangan orang sudah di atas dibawa turun lagi hanya untuk belajar sebuah teori dan fondasi-fondasi. Dia sudah lebih dari itu. Kasihkan kesempatan dia untuk lebih daripada yang lain. Gimana kita mau cerita tentang pelatihan? Dia sudah level internasional kok. Dia sudah dipegang sama pelatih internasional kok. Terus kita mau ajarin dasar-dasar kepelatihan. Ini kan salah. Yang begini mestinya kita ubah juga di dalam proses pendidikan kita. Menghargai talenta itu kan susah dibangun itu. Itu pasti dari kecil, umur 8 tahun, 7 tahun, itu orang tua sudah capek itu ngantar dia ke lapangan, beliin dia sepatu, antar jemput. Anggap itu sebuah perkuliahan panjang untuk mencapai level yang ada saat ini. Kemudian ini harus dihargai, yang harus dihargai. Nah, jangan sampai kita setiap hari itu selalu bercerita tentang masih basic misalkan, dan setiap tahun selalu terjadi misalkan tadi ya TBLP itu menjadi persoalan. Perlu ada transparansi juga ke masyarakat. Ya. Kadang-kadang pemerintah ini, kita ini sudah melakukan yang baik, masih ada persepsi yang jelek. Kalau ada aturan yang salah, yang kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat, kita perbaiki. Itulah keunggulan kita ya. Pak Presiden menyampaikan, kalau ada regulasi yang bertentangan dengan keberpihakan pada masyarakat, usulkan untuk diganti. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Ya, Bapak. Satu hal yang terakhir, mungkin target terkini di 2024 atau lompatan yang akan dilakukan di 2025. Secara keseluruhan kita tahu ekosistemnya sampai dengan 2045 kantor ini. Tapi tentu Bapak sudah sampai ada target yang kita kejar. Ya, yang pertama kita ingin menjadikan sekolah-sekolah yang ada di luar IKN, di luar KIPP, itu akan menjadi daya tarik teman-teman kita yang akan pindah ke IKN. Ya, ini yang sedang kita lakukan. Bagaimana sekolah-sekolah yang existing itu kita bina dari tahun kemarin ya. Kita libatkan Tanaka Foundation, inovasi, kita juga akan bersama dengan Cikal dan lain, kemudian Cambridge juga gitu, supaya anak-anak pindah dari Jakarta sekolah di sini itu nggak turun gitu. Nah ini yang kita kejar sekarang. Kalau sekolah baru yang kita bangun nanti di dalam KIPP itu justru sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Kita kasih guru yang baru, siswanya baru, tempatnya baru udah. Tapi yang existing ini yang sudah punya komunitas sendiri, punya ekosistem sendiri, ini harus segera kita ubah. Dan ini sekarang sedang kita dampingin, ada 8 sekolah, kita dampingin secara masif ya, bagaimana kemudian paling tidak tahun depan itu, di awal tahun, mereka sudah siap setara dengan sekolah-sekolah yang ada di asalnya gitu ya, teman-teman ASN yang akan pindah ke sini. Persoalan kita adalah bagaimana kita melakukan akselerasi peningkatan guru-guru kita yang ada di dan guru-guru ini harus mengubah mindset-nya. Bagaimana kemudian kita mau orang-orang mau pindah ke sini, kemudian tidak terlayani pendidikan anak, ini kan mahal sekali ya. Maka 2 hal tuh ya, di samping itu juga ketajaman kesehatan segera akan kita bahas juga. Gitu. Karena ini 2 hal penting. Kalau saya sakit, saya berobatnya di mana? Walaupun kita tahu ya, 3 rumah sakit swasta berlevel internasional sudah masuk di IKN, 1 Agustus sudah operasional, demikian juga rumah sakit Kementerian Kesehatan. Dan sekarang juga harus seperti itu. Ada kemarin Bina Bangsa ya, bisa masuk, Jakarta International School sudah masuk, ini kan menjadi bagian sekolah. Tapi kita tidak pusingkan yang ada di KIPP, dan kita pikirkan yang ada di luar KIPP. Jangan sampai
terjadi disparitas kesenjangan antara KIPP dan dua KIPP akan menimbulkan potensi-potensi konflik sosial di masyarakat. Ini yang kita rawat hari ini. Bapak, terima kasih. Satu lagi, mungkin dengan adanya hari ini, kegiatan hari ini, target yang Bapak inginkan, bukan Bapak saja, tapi semua, tadi ada Prof. Muklas juga, mereka beliau-beliau, ya Pak Dirjen juga, yang punya pemikiran bagus, ini bisa diimplementasikan segera mungkin. Setidaknya seperti yang Bapak sampaikan, daerah penyangga atau daerah delineasi. Ya, jadi ini kenapa kita konsultasi publik, kita tidak mau ada regulasi yang tidak dipahami oleh masyarakat. Harus dipahami oleh masyarakat, dan kita tidak mau bikin aturan yang top down gitu ya. Kita butuh masukan dari stakeholders seluruhnya, termasuk orang tua siswa dan lain-lain. Kebijakan yang kita buat hari ini itu akan menjadi miliknya masyarakat. Ya, silakan. Terima kasih. Dan semoga mimpi Bapak ada SKO Sekolah Keberbakat Olahraga di PPU. Ya, ini next step. Next step ini sedang saya urus karena kecerdasan anak bukan saja di akademik, ada kecerdasan linguistik juga, seni juga ada, yang nyanyi itu ya, kemudian ada juga kecerdasan di bidang olahraga. Ini harus kita layani semua. Nanti akan ada itu, insya Allah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian baru saja bersama kami, beliau Deputi IKN bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Hari ini Bapak Dr. Andus Haji Alimuddin MSI yang baru saja bersama kami tentang bagaimana konsultasi publik akan peta jalan pendidikan di IKN. Saya Pimau dari Balikpapan dan Insinyur Ballroom. Terima kasih. Salam Nusantara. Baik, terima kasih Happy Mau yang sudah melaporkan untuk kita bersama terkait dengan peta jalan pendidikan di Nusantara bersama dengan Arbi Amaze dan juga Fahrul Rozi di Balikpapan, tepatnya dari Ballroom Hotel Senior. Laporan terkini.